Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Latresya Aprilia Bristepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan dan keluaran merupakan dua istilah yang dikenal dalam jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah. Secara sederhana, penghitungan PPN masukan dan keluaran ini ketika PKP mengkreditkan atau mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Ketika suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun apabila PPN masukan ternyata lebih besar, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya. PKP bersangkutan sebagai wajib pajak bisa melakukan pengajuan restitusi atau pengembalian pajak. Jasa konsultan pajak Serpong akan membantu untuk menyelesaikan urusan pajak dengan mudah dan efektif. Selanjutnya yaitu contoh penghitungan PPN masukan. Dalam rangka mengetahui jumlah PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan PKP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari selisih antara PPN masukan dan keluaran. Harus dilihat mana yang lebih besar, serta seberapa nominal selisihnya. Baru kemudian nilai kurang bayar atau lebih bayar akan dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Contohnya, Pak Jak merupakan PKP yang telah melakukan beberapa transaksi terhitung bulan Maret hingga Mei 2021. Rincian transaksi yang dilakukan terkait PPN yang menjadi kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Maret 2021 atas penyerahan barang kena pajak, PPN keluaran dari Pak Jak adalah 50 juta, sedangkan PPN masukannya sebesar 35 juta. Maka pada bulan Maret, Pak Keli memiliki selisih sebesar 15 juta. Selisih tersebut merupakan PPN kurang bayar, karena nilai PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Yang kedua yaitu pada April 2021, PPN keluaran yang tercatat adalah sebesar 60 juta, sedangkan PPN masukannya adalah sebesar 72 juta. Maka periode April, Pak Jak memiliki selisih sebesar 12 juta yang berstatus sebagai lebih bayar karena nilai PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Dan yang ketiga yaitu periode Mei 2021, PPN keluaran adalah sebesar 57 juta, sedangkan PPN masukan tercatat adalah sebesar 42 juta. Selisih PPN yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar 12 juta dengan status kurang bayar karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Selanjutnya yaitu yang pertama, total PPN kurang bayar yang dimiliki Pak Jak adalah sebesar 12 juta ditambah 15 juta, totalnya yaitu 27 juta. Yang kedua, total PPN lebih bayar adalah sebesar 12 juta, sehingga PPN yang menjadi tanggungan Pak Jak adalah 27 juta dikurang 12 juta, totalnya yaitu 15 juta. Dan yang ketiga yaitu nilai ini akan menjadi PPN masa bulan Mei yang dimiliki Pak Jak adalah harus dilunasi dalam periode waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPN keluaran. PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual. Contohnya, Pak Keli merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebesar 50 unit pada periode pajak terkini dengan harga satuan kurang lebih 4.500.000. Lalu berapa besar pajak pertambahan nilai keluaran yang harus ditanggung Pak Keli dalam transaksi tersebut? Jawabannya yaitu harga satuan layar monitor yaitu 4.500.000. Jumlah layar monitor terjual yaitu 50 unit. Total penjualannya yaitu 50 dikali 4.500.000, hasilnya yaitu 225 juta. Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 10% dari jumlah transaksi. Maka besar PPN keluaran yang harus ditanggung Pak Keli adalah 10% dikali 225 juta, hasilnya yaitu 22.500.000. Dengan demikian,
besar PPN keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kli adalah sebesar 22.500.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut. Selanjutnya yaitu pengkreditan PPN masukan. Pajak masukan atau PPN masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu masa pajak dapat terjadi pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada masa pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk menentukan PPN terutang yang harus dibayar dan yang harus disetorkan ke negara, sebelumnya harus melakukan pengurangan antara PPN keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan PKP ke kas negara. Selanjutnya yaitu pengkreditan faktur pajak masukan. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi atau sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga yaitu pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Selanjutnya yaitu syarat pengkreditan faktur pajak masukan. Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu ada 2. Yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Yang kedua, yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dilakukan sebagai PKP. Yang kedua, pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Selanjutnya yaitu batas waktu pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu contoh mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas penyerahan BKP PPN keluaran PKP tersebut sebesar 100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan, yaitu 100 juta dikurang 90 juta, hasilnya yaitu 10 juta, atau PPN kurang bayar. Dan pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 130 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan yaitu minus 20 juta atau kelebihan PPN. Dan pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar 110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar 90 juta. Maka PPN keluaran dikurang pajak masukan yaitu 20 juta atau PPN kurang bayar. PPN kurang bayar sebesar 20 juta, kelebihan bayar pada bulan 20 juta. Jadi PPN masa April yaitu 0 rupiah atau nihil.
Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.